Yang berikutnya kita perlu tegaskan bahwa kenapa kita melakukan somasi hari ini, karena ini sudah terkesan sistematis untuk menjatuhkan atau mendowngrade beliau sebagai seorang pesohor di tanah air. Jadi karena itu kita perlu melakukan ini. Sekali lagi tadi sampaikan Bu Natali, ini langkah bijak yang kami lakukan. Kenapa kita tidak melakukan proses hukum atau pelaporan? Karena kita ingin memberikan kesempatan atau waktu kepada para netizen yang mungkin kurang paham bahwa yang dilakukan itu telah melanggar hukum, atau kemudian dia cuma FOMO, ikut-ikutan, atau kemudian dia menjadi bagian dari satu kelompok yang ingin menjatuhkan Mbak Rosa secara sistematis itu untuk segera men-take down kontennya dan juga menyampaikan permohonan maaf. Ini kita kasih contoh nih, bisa dilihat. Bisa dibuka semua. Jadi kami sudah meng-capture seluruh berita-berita yang dibuat oleh para netizen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Ini contoh ya, salah satu contoh kenapa ini tadi kita puluhan contoh. Contohnya begini. Tahan Bang. Ya, contohnya begini ya. Videonya video Rosa. Kemudian musiknya musik Rosa. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang bukan fakta. Misalkan operasi yang gagal. Itu semua konten itu negatif. Bagi kami ini merugikan produk kreatif kami sebagai tim manajemen Rosa. Itu satu. Yang kedua, karena ini menyangkut produk kreatif, tentu kita perlu mencegah. Ini kita melakukan mitigasi. Kami dan tim hukum dari Master Trust ini melakukan mitigasi agar ini tidak terus berkembang. Dan orang juga bisa belajar bahwa yang melakukan ini tentu saja melanggar hukum di negeri ini. Gitu. Ada pertanyaan lanjutan? Ini juga contoh somasi. Mereka hanya mencantumkan nama akunnya saja. Tapi kami bisa mengidentifikasi sampai di mana alamat orang tersebut. Tapi Mbak Rosa masih sangat bijak. Mbak Rosa masih membuka waktu, ruang untuk kita bisa bersama-sama menggunakan media sosial yang baik dan benar. Sampai alamat kami tahu siapa yang membuat seperti itu. Nanya Kak? Iya. Ini kurun waktunya dari kapan sampai kapan? Terus kemudian adakah disinyalir bahwa ini ada oknum yang membiayainya, sehingga itu kan sepertinya masif ya, serentak. Terus kemudian berapa kerugian yang dialami oleh Rosa dalam kurun waktu mulai terbitnya dari sosmed itu? Kami setelah kami berbicara lebih dalam dengan manajemen Mbak Rosa, Mbak Rosa ini memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa jatuh dengan berita-berita yang simpang siur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurut manajemen justru Mbak Rosa itu walaupun dijatuhkan ada indikasi ingin menjatuhkan Mbak Rosa, tapi Mbak Rosa tetap di levelnya, tetap di atas seperti itu ya. Kami membuka ruang kepada teman-teman semua untuk sama-sama kita menggunakan media sosial dengan baik dan benar seperti itu. Tadi pertanyaan menarik ya. Tentu saja kerugian itu akan kita hitung secara material. Tapi juga tentu saja secara psikis beliau telah dirugikan. Anda bisa bayangkan bagaimana seorang bangun pagi kemudian media sosialnya atau media sosial yang muncul di handphonenya itu kemudian berseliweran sesuatu yang tidak berdasar pada fakta. Jadi kerugian psikis sudah terjadi secara psikologis. Material dan immaterial akan kita hitung kemudian. Yang pasti yang kami lakukan hari ini adalah bagian dari mitigasi agar ini tidak terus berkembang, merusak jagat media sosial kita. Dan yang lebih penting lagi, kalau kemudian orang-orang ini tidak melakukan apa yang kami somasi, men-take down dan minta maaf, tentu upaya hukum akan kami tempuh. Sampai kapan Bang? Sesuai dengan isi somasi kita 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam per akun. Per akun. Dari akun tersebut sudah ada yang